Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai najis-najis yang tidak dimakfu. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasir minad dami wal qayhi. Tidak akan pernah dimakfu sesuatu dari hal yang najis kecuali darah dan juga nanah yang sedikit. Maka ada dua hal yang najis. Hal tersebut akan dimakfu ketika sedikit, ketika mengenai badan ataupun mengenai baju kita. Misalkan ada seseorang yang jerawatan wajahnya, kemudian mengeluarkan darah yang sedikit, maka hal tersebut hukumnya dimakfu, diperbolehkan menggunakan baju yang terkena dari darah yang ada di jerawat tersebut. Kemudian hukum sholatnya bagi seorang tersebut adalah sah. Ada seseorang yang bajunya terkena darah, jerawat, ataupun terkena nanah yang sedikit, maka boleh hukumnya, sah hukumnya menggunakan baju tersebut untuk sholat. Begitupun dikecualikan, yaitu adalah hayawan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti contohnya adalah lalat ataupun semut. Ketika ada lalat kemudian darahnya itu mengenai kita, baju tersebut digunakan untuk sholat, maka hukumnya tetap sah karena hal tersebut dimakfu. Hal tersebut ada lalat ataupun semut ketika masuk ke dalam wadah, masuk dengan sendirinya, kemudian lalat tersebut mati, maka lalat itu tidak akan bisa menajiskan terhadap apa yang ada di dalam wadah. Ada lalat terbang, kemudian masuk ke dalam gelas yang berisi air, masuk ke dalam situ, kemudian lalatnya mati. Airnya ini dihukumi najis atau tidak? Maka jawabannya, lalat tersebut tidak akan bisa menajiskan air yang ada di dalam gelas dengan catatan apa? Yaitu lalatnya itu masuk dengan sendirinya. Sehingga berbeda hukumnya ketika ada lalat hidup, ada seseorang yang memasukkan. Ini sudah berbeda hukumnya karena dimasukkan oleh seseorang, tidak masuk dengan sendirinya. Maka ketika dimasukkan oleh seseorang, hukumnya lalat yang mati di dalam gelas itu bisa menajiskan terhadap air. Hal ini sebagaimana pendapat yang sudah dimantapkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarah Shaghir, dan juga beliau tidak mempertentangkan masalah ini dalam kitab Syarah Kabir. Berbeda halnya juga masalah ketika ada banyak bangkai hayawan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat. Bangkainya sangat banyak sekali, kemudian masuk ke dalam gelas yang berisi air dan bisa merubah airnya, bisa merubah sifat-sifat dari airnya yang awalnya jernih menjadi keruh, yang awalnya tidak berbau apa-apa menjadi berbau busuk. Maka hal tersebut ketika terjadi, bangkai yang banyak ini bisa menajiskan terhadap air yang ada di dalam gelas. Juga dibedakan permasalahan ketika ada bangkai yang memang berkembang biak di dalam air. Contohnya seperti ulat ataupun belatung. Ulat yang biasanya tumbuhnya itu dari buah-buahan.
maka hal tersebut tidak akan bisa menajiskan terhadap buah-buahan itu. Misalkan ada buah mangga, kemudian buah tersebut ada ulatnya, maka ulat ini tidak akan bisa menajiskan buah mangga, karena memang ulat ini munculnya dari buah itu sendiri. Berbeda halnya ketika ada sesuatu yang tumbuhnya berkembang biaknya itu di air, kemudian dari arah luar dimasukkan ke dalam wadah. Saya contohkan seperti lintah. Lintah itu berkembang biak di dalam air, akan tetapi ketika lintah tersebut dikeluarkan dari air, dimasukkan lagi ke dalam air, maka lintah itu apakah bisa dihukumi menajiskan terhadap air? Maka jawabannya adalah tidak bisa menghukumi menajiskan selama lintahnya itu belum keluar kemudian dimasukkan lagi. Apabila kasusnya itu lintahnya sudah keluar kemudian dimasukkan lagi, maka dihukumi najis. Juga syarat yang kedua, tidak merubah air yang ada di dalam wadah tersebut. Ketika sudah merubah airnya salah satu sifat dari air tersebut, maka lintah itu bisa menajiskan terhadap apa yang ada di dalam wadah.